Timnas Indonesia semakin menunjukkan keseriusannya untuk bersaing di sisa pertandingan round 3 ini. Mereka terus menambah amunisinya dari barisan para pemain keturunan. Tentu saja dengan 4 sisa pertandingan melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang sudah seharusnya ada banyak poin yang bisa mereka dapat. Dan sekaligus membuka jalan mereka ke Piala Dunia. Tapi fans Vietnam banyak yang memperbincangkan tentang apa jadinya jika timnas Indonesia tanpa diisi pemain keturunan. Apakah mereka bisa berbicara banyak di babak kualifikasi Piala Dunia ini? Seperti inilah komentar fans Vietnam. Indonesia memilih pemain hebat, tapi tidak lolos dari fase grup. Sekarang Indonesia hanya mengandalkan 30 pemain naturalisasi dari Belanda. Pemain lokal murni tidak bisa berbuat banyak. Indonesia hanya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia berkat pemain naturalisasi. Kalau tidak, maka sebaliknya. Betul, kalau Indonesia hanya memakai pemain lokal, 1 poin saja tidak akan dapat, apalagi 6 poin. Mereka belum membawa 23 pemain naturalisasi saja. Kalau Piala AFF masuk dalam jadwal FIFA, hasilnya belum tentu sama. Belum lagi ada 9 pemain naturalisasi baru pada tahun 2025. Yang paling menonjol adalah kiper Emil Audero, mantan pemain Juventus dan Inter Milan. Jadi sekarang saya tanya kamu, kalau Indonesia hanya memakai pemain lokal murni, bagaimana? Coba tanyakan apakah mereka bisa lolos ke semifinal atau tidak. Belum perlu membahas apakah mereka bermain bagus atau tidak. Lihat saja berapa gol yang Indonesia kebobolan saat lawan Jepang. Setidaknya masih lebih baik daripada tim Hindia Timur Belanda yang kalah 0-4 dari Jepang. Indonesia punya miliarder. Jadi mau apapun pasti bisa. Tapi kalau miliardernya pergi, mungkin Indonesia bahkan tidak bisa menang lawan Kamboja. Ya sudah, Vietnam main dengan cara sendiri saja. Apa kamu yakin? Saya tidak percaya dengan kekuatan tim Indonesia saat ini yang penuh dengan pemain naturalisasi ditambah staf pelatih Belanda dan direktur teknik berkualitas yang pernah bermain di Spanyol. Saya yakin 100%, bahkan jika pelatih Park Hang-seo kembali memimpin Vietnam, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa melawan Indonesia, sama sekali tidak. Indonesia sekarang sudah sangat berbeda. Dulu, pelatih Park bisa mendominasi Indonesia pada periode 2019 sampai 2021 karena skuad mereka masih lemah dan kurang pengalaman. Bahkan di Piala AFF 2022, Indonesia belum cukup kuat. Tapi lihat sekarang, mereka punya kiper Emil Audero. Lini belakang dengan Jay Iches, Max Hilgers, dan Kevin Dix. Di lini serang ada Ole Romeni, serta banyak pemain naturalisasi lainnya dari era Sintayong sejak 2023 dan era Philippe Troussier pada 2024-2025. Biarkan saja kita lakukan pekerjaan kita, mereka mau bicara apapun terserah mereka. Indonesia naturalisasi pemain dari Belanda. Wah, sangat menakutkan, tapi mereka tetap tidak sukses dengan pemain lokal. Jika suatu hari mereka bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, entah bagaimana nasib sepak bola Indonesia ke depannya. Jika Indonesia bermain di babak kualifikasi kedua tanpa banyak pemain naturalisasi dari Belanda, maka timnas Vietnam sudah bisa menang dan lolos ke babak ketiga Piala Dunia 2026. Sekarang, sepak bola Vietnam perlu memiliki kebijakan naturalisasi yang tepat waktu dan sesuai sebelum turnamen penting di kawasan. Indonesia kalau berani coba pakai seluruh skuad pemain lokal untuk sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Indonesia terlalu banyak kesumbar setelah menaturalisasi pemain keturunan. Sekarang saya sudah paham kenapa Duiman pernah berkata, tidak tahu saya bermain melawan Indonesia atau Belanda. Ternyata inilah alasannya. Betul, hanya dengan skuad penuh pemain naturalisasi dari Belanda generasi kedua, Indonesia baru bisa memenuhi syarat untuk lolos ke Piala Dunia. Ada apa dengan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Di dunia ini ada 2 Netherlands. Pertama, Made in Netherlands. Kedua, Hindia Belanda. Netherlands as Indies. Bangga menjadi Netherlands. Indonesia sedang semakin menjadi Belanda. Vietnam dan Thailand tidak perlu ke Eropa. Cukup di Asia Tenggara saja sudah bisa menghadapi tim nasional Belanda versi Indonesia. Yah, bisa berlatih tanding dengan Belanda. Langsung di Asia Tenggara tanpa perlu pergi jauh. Ini akan membantu pemain lokal Vietnam berkembang lebih baik. Tenang saja, Indonesia akan melakukan segalanya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jika kali ini mereka tidak berhasil, justru rakyat mereka sendiri yang akan mengkritik negara karena tidak memiliki talenta asli hingga harus menaturalisasi begitu banyak pemain. Dari 11 pemain di lapangan, 9-10 diantaranya adalah naturalisasi. Setidaknya Vietnam masih memiliki lebih banyak talenta lokal ketika bertanding. Indonesia, coba lihat diri sendiri dulu. Vietnam memiliki identitas dan kebanggaan nasional kami sendiri. Tim Belanda versi skuad B. Mau bicara apa lagi? Tanpa sekelompok Belanda palsu itu, mana mungkin bisa menang lawan Vietnam?
Kalau memang banyak talenta, kenapa tim nasional cuma punya 1-2 pemain lokal yang dimainkan? Soal berkembang atau tidak, itu tergantung pada perkembangan di setiap periode. Apakah Vietnam hanya jadi penonton di Asia pada 2018 sampai 2022? Masalah utamanya adalah memberi kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang, bukan hanya bergantung pada pemain naturalisasi dari negara lain. Thailand adalah tim yang paling stabil di kawasan. Gaya bermain dengan penguasaan bola dan transisi cepat adalah keunggulan yang perlu Vietnam pelajari. 300 juta penduduk tapi tidak bisa menemukan 11 pemain lokal murni untuk tim nasional, sedih sekali Indonesia.